Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih. Baik teman-teman, sekarang kami akan menjelaskan terutama hasil observasi kemarin mengenai tenaga pendidikan khususnya di sekolah dasar. Di sini ada beberapa topik yang perlu kami jelaskan, itu ada latar belakang, masalah, tujuan observasi, dan manfaat observasi. Namun sebelum itu kita akan memperkenalkan diri kita masing-masing, mulai dari saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Maria Asiana Judia dan di sekolah kandang saya Indonesia Alam aku. Nama saya Gurita Diarun. Saya Winda Hidayanti. Oke, terima kasih sudah memperkenalkan diri masing-masing. Teman-teman, sekarang lanjut kita pada materinya. Yang pertama itu pendahuluan. Seperti yang kita ketahui bahwa standar adalah kesepakatan yang telah didemokrasi yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi teknik atau kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan petunjuk atau definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah digunakan. Proses adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alamiah atau desain yang mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya. Yang menghasilkan suatu hasil pendidikan adalah segala usaha, sadar, dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akal mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya di masyarakat maupun di lingkungan. Standar proses pendidikan dapat diartikan sebagai suatu bentuk teknik yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara rencana atau desain dalam pelaksanaan pembelajaran. Standar potensi dalam pendidikan atau oleh peraturan pendidikan kebudayaan, riset, dan teknologi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2022 tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dan jenjang pendidikan. Yang kedua, kita akan jelaskan bagian rumusan masalah. Rumusan masalah di sini kami tentukan ada dua tahap. Itu yang pertama, bagaimana standar proses pendidikan yang ada di SD 012 Samarinda. Lalu yang kedua, bagaimana kondisi sekolah dan proses pembelajaran di SDN 012 Samarinda. Lalu yang ketiga, topik yang kami jelaskan nanti adalah tujuan observasi. Yang pertama, mengetahui standar proses pendidikan di SDN 012 Samarinda. Lalu yang kedua, mengetahui kondisi sekolah dan proses pembelajaran di SDN 012 Samarinda. Lalu yang keempat yang kami jelaskan nanti itu ada dua bagian juga. Yang pertama, dapat menjelaskan secara rinci mengenai suatu peristiwa dan bisa diuji kualitasnya dan menimbulkan spekulasi tentang peristiwa tersebut dalam aturan nyata. Yang kedua, suatu peristiwa dapat dicatat secara kronologi hingga berurutan dan utuh. Saya akan lanjutkan bab 2, yaitu hasil observasi. A. Narasumber. Pekerja bagian tata usaha yaitu Bu Imbe. Pelaksanaan observasi alam sekolah Jalan PM 0, Sempajan Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Ruangan tata usaha, tanggal Rabu 4 Januari 2023, waktu dari jam 9.30 WITA sampai 10 WITA. C. Hasil wawancara observasi standar proses. Indikator pertanyaan 1. Perancangan proses pembelajaran. A. Tujuan pembelajaran. Pertanyaan: apakah ada programku
khusus yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas lulusan, kualitas mengajar, dan kualitas pembelajaran. B. Struktur kurikulum. Pertanyaan, kurikulum apa yang berlaku di sekolah ini? Dan C. Media pembelajaran. Apakah saat proses pembelajaran menggunakan media bantu, dan apa saja media pembelajaran tersebut? Yang kedua yaitu pelaksanaan proses pembelajaran, cara pembelajaran. Pertanyaan, cara apa saja yang sering dilakukan agar bisa mendorong anak untuk berpikir kritis? Yang kedua, bagaimanakah kegiatan pembelajaran yang dilakukan Bapak atau Ibu guru pada saat membuka pembelajaran? B. Isi pembelajaran. Pertanyaan, bagaimana Bapak atau Ibu guru melakukan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang dilakukan siswa? C. Suasana pembelajaran. Pertanyaan, bagaimana usaha Bapak Ibu guru untuk membuat kelas tetap kondusif saat kegiatan pembelajaran berlangsung? D. Sikap dan pembelajaran. Pertanyaan, cara apa yang dilakukan oleh para guru saat siswa tidak menaati peraturan di sekolah? E. Fasilitas pembelajaran. Pertanyaan, bagaimana keadaan peralatan atau fasilitas yang sudah disediakan? Apakah sudah memadai? Yang ketiga, penilaian proses pembelajaran. A. Teknik pembelajaran. Pertanyaan, metode apa yang digunakan Bapak Ibu guru saat proses pembelajaran di sekolah? Yang B. Kreativitas pembelajaran. Pertanyaan, bagaimana upaya Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kreativitas siswa dalam berprestasi? Yang C. Evaluasi peserta didik. Pertanyaan, apakah Bapak Ibu guru selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir kegiatan pembelajaran? Selanjutnya akan dibacakan oleh Winda. Materi selanjutnya yaitu jawaban narasumber yang telah kami kasih pertanyaan. Yang pertama, 1. Perencanaan proses pembelajaran. Yang A. Tujuan pembelajaran. Jawaban pertanyaan pertama, program khusus yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kualitas lulusan, mengajar, dan pembelajaran, yaitu sekolah menyediakan tempat khusus bagi anak-anak yang mempunyai kemampuan yang berbeda agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. B. Struktur kurikulum. Kurikulum yang berlaku di sekolah SDN 012 Samarinda adalah kurikulum merdeka. Hal ini karena Kemendikbudristek sudah menegaskan sekolah memiliki kewenangan dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan konteks lingkungan sekolah. C. Media pembelajaran. Sekolah SDN 012 Samarinda sudah menyediakan media pembelajaran untuk siswa-siswi, salah satunya adalah komputer dan handphone. 2. Pelaksanaan proses pembelajaran. A. Cara pembelajaran. 1. Cara yang sering dilakukan oleh guru agar siswa mampu berpikir kritis, yaitu guru sering menyuruh siswa untuk selalu membaca buku, kerja kelompok, atau berdiskusi, dan belajar melalui aktivitas secara langsung seperti berolahraga dan camping pramuka. Yang kedua, kegiatan yang sering dilakukan saat memulai pembelajaran. Guru sering mengarahkan siswa-siswi untuk berdoa dan menyanyikan lagu wajib. B. Isi pembelajaran. Penilaian guru terhadap pembelajaran siswa. Guru sering ambil dari absensi kehadiran siswa dan tugas harian siswa baik secara individu maupun kelompok. C. Suasana pembelajaran. Usaha guru agar kelas tetap kondusif saat kegiatan pembelajaran berlangsung. Guru SDN 012 Samarinda sudah membuat aturan khusus terhadap siswa, sering melakukan interaksi untuk mengeluarkan ide, dan selalu memberi banyak perhatian. B. Sikap dalam pembelajaran. Usaha guru saat siswa melanggar aturan sekolah. Guru SDN 012 Samarinda selalu memberi teguran dan arahan secara lisan. E. Fasilitas dalam pembelajaran. Menurut laporan yang kami dapat dari narasumber, fasilitas dan peralatan yang sudah disiapkan di sekolah SDN 012 Samarinda sudah sangat memadai. 3. Penilaian proses pembelajaran.
teknik pembelajaran. Metode yang sering dilakukan guru SDN 012 Samarinda saat belajar di kelas yaitu ceramah, membaca, diskusi, dan latihan keterampilan. B. Kreativitas pembelajaran. Upaya guru dalam meningkatkan kreativitas siswa dalam berprestasi, yaitu guru SDN 012 Samarinda selalu membiasakan siswa untuk berpendapat, memberi tugas kelompok secara rutin, memberi tugas kerajinan tangan, dan memberi apresiasi atas tugas yang sudah dikerjakan. C. Evaluasi pendidik. Guru SDN 012 Samarinda selalu menyediakan soal evaluasi untuk siswa tiap akhir pembelajaran. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Risa. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari observasi kami, yaitu dari hasil observasi kami di atas dapat disimpulkan bahwa standar proses pendidikan merupakan suatu bentuk kegiatan yang merupakan acuan atau kriteria yang dibuat secara terencana dalam pelaksanaannya. Sebuah proses pendidikan, baik tingkatan nasional maupun tingkatan kelas, akan dianggap sukses apabila kompetensi lulusan yang ditargetkan dapat tercapai dengan sempurna. Oleh sebab itu, diperlakukan beberapa tahapan-tahapan yang serangkaian strategi yang nantinya dijadikan pedoman untuk mencapai target tersebut. Di SDN 012 Samarinda, pelaksanaan tentang standar proses telah sangat baik dilaksanakan. Oke, terima kasih teman-teman sudah bantu menjelaskan materinya. Dan hasil akhir saya ucapkan terima kasih banyak, dan perlu kita ketahui bahwa seorang pendidik itu harus memiliki kualitas yang lebih tinggi daripada siswa, agar segala sesuatu yang direncanakan sekolah dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan kehendak yang ditentukan oleh Tuhan. Baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.